Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Nah, di sini Yesus meminta murid-muridnya mendahuluinya untuk berlayar menggunakan perahu dan orang lain untuk pergi pulang, sedangkan Yesus sendiri pergi ke atas bukit untuk berdoa. Ketika perahu murid-muridnya sudah berjalan beberapa mil jauhnya dari tepi pantai, tiba-tiba ada angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu dari murid-muridnya. Nah, saat itu Tuhan Yesus hadir bagi mereka dengan berjalan di atas air. Nah, artinya apa? Yang pertama, Tuhan hadir di setiap badai kehidupan kita. Di setiap hidup kita, Tuhan ada, Tuhan hadir. Sekalipun kita saat ini menjalani kehidupan yang terasa sulit karena virus corona, karena krisis ekonomi, tapi saya yakin dan percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan saat ini juga Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hidup ini, dan Tuhan akan menyediakan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita yang terus percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir. Oleh karena itu, jangan pernah bersedih, jangan kecewa, jangan putus asa. Karena Tuhan ada, Tuhan akan membawa kita memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, tetap bersyukur dan andalkan Tuhan. Yang kedua, kita lihat ketika Tuhan Yesus hadir berjalan di atas air, murid-muridnya berkata, "Itu hantu," dan mereka ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tenang, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru kepada Tuhan, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, singkat ceritanya Petrus dapat berjalan di atas air. Artinya apa? Ketika Petrus berfokus kepada Tuhan, ia dapat melakukan sesuatu yang terlihat tidak mungkin bagi manusia. Manusia nggak mungkin berjalan di atas air, tetapi Petrus dapat melakukannya karena Tuhan yang berfirman dan Petrus berfokus pada Tuhan. Maka ia dapat melakukan sesuatu yang terlihat tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Begitu juga di dalam hidup kita. Mari kita di masa-masa yang sulit ini kita berfokus kepada Tuhan, kita taat kepada perkataan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya, maka kita akan dapat melakukan sesuatu yang terlihat tidak mungkin bagi kita, yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita rasakan. Pasti suatu nanti kita dapat melakukannya itu dan kita dapat menerimanya. Sebab firman Tuhan ya dan amin, Tuhan hadir dan Tuhan akan menggenapi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah fokus kepada Tuhan. Nah, sebaliknya ketika kita tidak berfokus kepada Tuhan dan tidak taat kepada perintah atau firman Tuhan, yang terjadi adalah kita jatuh. Seperti Petrus ketika merasa hembusan angin, ia terjatuh tenggelam. Nah, saat itu juga Petrus berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, tolong aku." Saat itu juga Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Nah, di sini kita dapat belajar yang ketiga, yaitu ketika kita terjatuh, Tuhan pasti menolong kita. Yang terpenting yaitu kita berserulah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Di masa-masa sulit ini, mari kita berseru di dalam doa. Sekalipun kita tidak dapat beribadah dan kita hanya bisa beribadah secara online, kita lebihkan lagi jam doa secara pribadi kepada Tuhan, kita berseru pada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan turun tangan menolong saudara-saudara dan saya. Yang keempat yaitu percaya dan tidak bimbang. Ketika orang yang percaya penuh dan tidak bimbang akan melihat dan merasakan secara pribadi
pertolongan dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang murid-muridnya rasakan. Setelah Tuhan menolong Petrus yang tenggelam dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, di sini mereka mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan yang begitu dahsyat. Mereka melihat mujizat Tuhan. Angin badai diredakan. Karena mari kita belajar untuk percaya dan tidak bimbang, sebab Tuhan sanggup meredakan badai kehidupan, dan krisis-krisis saat ini Tuhan sanggup redakan. Oleh karena itu tetap percaya dan jangan bimbang, sebab kuasa Tuhan lebih besar dari virus corona, kuasa Tuhan lebih besar dari krisis ekonomi. Oleh karena itu mari saudara-saudara semua, kita terus belajar dan kita pahami firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, Tuhan hadir di setiap musim kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah berfokus kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah berfokus kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, maka yang ketiga adalah Tuhan pasti menolong kita. Ketika kita terjatuh, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Yang keempat, yaitu kita harus percaya penuh pada kuasa Tuhan dan jangan bimbang bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita terus taati firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua akan merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib, dan kita akan bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.